Bismillahirrahmanirrahim. Berjumpa kembali dengan tutorial aplikasi Unggas Gambir Perkasa. Ini akan kita tunjukkan bagaimana cara memasukkan data kemitraan. Ya. Jadi sebelum memasukkan data kemitraan, baik mitra maupun supplier, itu harus dimasukkan dulu nama mitranya di master mitra. Ya. Kita masukkan nama mitranya di master mitra. Cara memasukkan mitra seperti ini, ada data mitra. Ya, sekali lagi ya harus diingat bahwa data mitra ini berisi data supplier maupun data petani, ya, petani kemitraan. Semuanya harus dimasukkan ke sini sehingga bisa diproses di kemitraan. Ya, cara memasukkan misalnya ini kita klik tombol plus, ya. Kemudian ini nama mitranya. Misalkan ini kita tulis Pak Eko misalnya, alamat Jalan Manukan Campur Darat. Nah, nomor HP kalau ada diisi ya. Kemudian nama kontaknya Pak Eko misalnya. Kapasitas, nah ini kalau untuk mitra ini kapasitas ini diisi kapasitas kandang. Ya, kapasitas kandang. Kalau untuk supplier ini tidak apa-apa dikosongin ya. Kita isi misalnya 2000 ya. 2000 kita simpan. Nah, nanti ya, sudah ada data namanya. Oke. Bagaimana cara memasukkan kemitraan? Jadi memasukkan kemitraan masuk melalui menu kemitraan, kita klik data kemitraan. Ya. Data kemitraan ini kalau kita lihat di sini ada kolom jenisnya. Nanti akan kelihatan jenisnya dia mitra atau supplier. Atau nanti ada filternya di sini, ada filter mitra atau supplier. Kemudian ini status. Status ini adalah status proses yang ada di Gambir Perkasa. Jadi status ini kalau yang statusnya ternak, artinya kemitraan ini masih dalam proses pemeliharaan, masih dalam proses ternak. Ya. Kemudian yang statusnya terima, ini artinya proses kemitraan ini sudah proses panen, artinya sudah masuk ke pabrik untuk dilakukan proses penerimaan mulai ditimbang ya, ditimbang hidup. Ya. Kemudian status yang lain selesai, kalau ingin menampilkan semua kita tampilkan semua. Ya. Ini tentang filternya. Kemudian bagaimana cara memasukkan kemitraan? Seperti tadi kita sampaikan bahwa kemitraan ini datanya terdiri dari data mitra petani maupun supplier ya. Kalau kita masuk ke menu kemitraan ini kita memasukkan data mitra baru ya. Ini ada pilihan. Dia mitra atau supplier ya, mitra atau supplier. Kalau dia mitra petani ya, petani baru ya. Petani yang melakukan proses kemitraan artinya dia baru pengambilan DOD ya. Itu kita entry di sini ya. Jadi kemitraan ini menempelnya pada proses kemitraan atau pengambilan DOD atau lot atau proses ini ya, jumlah ternak, jumlah proses ternaknya. Jadi bisa jadi dalam satu periode, satu orang mitra atau satu kandang itu bisa jadi terdiri dari 3 kemitraan. Ya. Jadi kemitraan misalnya minggu ini dia baru panen terus ngambil 500 ekor, maka didaftar sebagai satu kemitraan. Kemudian 2 minggu berikutnya mengambil lagi, lot yang kedua mengambil 1000 ekor misalnya, maka ada dicatat sebagai kemitraan yang kedua. Ya, seperti itu. Jadi kemitraan itu menempelnya di proses lotnya, di rombongan ternaknya, bukan di nama orangnya. Nah, nama orangnya di proses milih mitranya ini. Misalnya ini jenis kemitraannya ini mitra, kita pilih nama orangnya, ya, misalkan Pak Juni. Mengambil ini 1000 ekor. Ya. Nah, ini tanggal mulainya kita anggap hari ini, pengambilannya dimasukkan. Kemudian misalnya panennya kita anggap tanggal ini, 20. Nah, ini statusnya adalah ternak. Artinya masih dalam proses ternak, kita simpan. Ya, maka muncul di sini Pak Juni ini. Nah, kalau kita lihat di kolom ini nanti ada jumlah yang diambil. Di sini ada kolom pakan atau obat. Nah, kalau sudah didaftar sebagai mitra, maka pakan atau obat ini bisa diproses di gudang pakan, gudang obat dengan proses ini. Jadi pengiriman pakan obat
ke mitra itu berdasarkan kode kemitraannya ya. Kalau kita lihat ini kita tambahkan, maka yang muncul adalah ini kemitraan siapa tadi ini misalkan ini ya. Seperti itu. Nanti jumlahnya akan muncul di proses kemitraan. Oke. Nanti akan dibahas sendiri di proses memasukkan pakan ya. Kita kembali ke data kemitraan. Nah, seperti ini artinya sudah tercatat sebagai mitra. Ya. Kemudian bagaimana kalau supplier? Supplier itu adalah orang peternak yang tidak mengikuti proses kemitraannya Unggas Gambir Perkasa. Dia beternak sendiri, kemudian panen, terus disetorkan ke Gambir Perkasa. Itu kita sebut sebagai supplier. Ya. Kalau supplier, cara memasukkan sama, tetap seperti ini di data kemitraan. Kita klik tombol plus ini. Nah, ini kita ganti dengan supplier. Nah, maka di sini otomatis tanggal panennya hari ini, karena hari ini barangnya masuk ke pabrik ya. Kita pilih misalnya mitranya namanya Pak Eko ini. Ya. Kemudian ini jumlahnya adalah jumlah ekor yang datang. Jumlah bebeknya misalnya 2000 ekor di sini ya, bebek atau ayam ya. Kemudian ini statusnya otomatis diterima. Nah, artinya status diterima ini langsung masuk ke bagian produksi. Ya, ini kalau kita klik simpan, maka data berhasil disimpan. Ya, ini kita lihat di sini jenisnya supplier, yang lain mitra. Ya, kalau kita lihat nanti statusnya tadi yang supplier langsung ke terima. Nah, selanjutnya gimana? Kalau sudah masuk ke status terima, maka di bagian produksi di sini penerimaan barang dari mitra atau supplier, ya, maka datanya akan muncul di sini. Nah, setelah ini akan dilakukan proses memasukkan data timbangan ya, memasukkan data timbangan. Kalau ini supplier tadi otomatis langsung masuk ke sini ya, ini bisa kita masukkan, kita klik tombol detail ini, tombol hijau ini kita klik, ya, maka ini akan muncul dua kolom, timbangan penerimaan dan timbangan turun konveyor. Nah, pada saat supplier biasanya tidak ditimbang ulang, tapi cukup mereka sudah membawa hasil penimbangan di kandangnya mereka, sehingga kita langsung entry di sini aja. Beratnya ini pertimbangan ya. Misalnya beratnya ini 15 per 15 ekor, timbangan pertama. Ya. Timbangan kedua ini beratnya 12,5,6 ya. Pertimbangan misalnya sama ini 15 ekor. Ya, seperti itu. Timbangan ketiga misalnya 14, ini 15 ekor. Ya, seperti itu. Ya, misalkan timbangan pertama tadi ini 10. Nah, kemudian nanti setelah proses masuk konveyor, maka akan ditimbang lagi sini sesuai dengan penimbangannya. Ini sama juga. Timbangan pertama misalkan beratnya kalau dikonvert mungkin ini 15, nah, ini beratnya 18. Nah, mungkin pertimbangannya kalau ini lebih besar per 20 ekor misalnya. Nah, ini 21 per 20 ekor misalnya. Nah, demikian seterusnya. Jadi nanti dari sini ketahuan jumlah timbangan hidup dan jumlah timbangan setelah dibersihkan turun konveyor. Nanti bisa dihitung jumlah penyusutannya. Oke. Nah, kalau sudah selesai proses penimbangan ini, semua sudah dihitung, tinggal klik tombol selesai. Artinya selesai ini proses dari kemitraan Pak Eko tadi sudah selesai. Munculnya tidak lagi muncul di status diterima, tapi sudah diselesai. Oke, itu untuk supplier. Nah, bagaimana untuk mitra? Ya, untuk mitra ini yang statusnya mitra, ketika misalnya yang ini sudah panen, misalkan Pak Juni ini panen, hari ini panen gitu ya. Bagaimana prosesnya? Maka untuk mitra dilakukan edit di bagian administrasi, dilakukan edit sini statusnya diganti dengan terima. Ya. Kalau statusnya diganti dengan terima, kemudian kita simpan, klik ya. Kita simpan ini. Maka nanti diproduksi
Ini kalau kita lihat di sini statusnya yang kita diterima ya. Yang hari ini masuk ini Pak Juni masuk diterima kan. Nanti di bagian produksi ini datanya akan muncul untuk dilakukan proses penimbangan. Ya, ini muncul di sini. Sama dengan supplier, kita klik di sini. Nah, sama juga hasil penimbangan kita masukkan di proses penerimaan. Nanti drone conveyor kita masukkan di drone conveyor ini ya. Ini masih harus diperbaiki sedikit, ini harusnya tidak muncul, ini data lamanya belum hilang. Oke, saya kira itu untuk memasukkan data kemitraan dan proses produksi. Kemudian nanti selanjutnya kita akan masuk ke tutorial proses produksi. Jadi setelah dibersihkan, dibungkus dengan ini, ditimbang sebelum masuk ke proses pembekuan. Oke, terima kasih.